Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan kartu persediaan dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan selanjutnya kita sudah menyelesaikan untuk kartu persediaan produk jadi, yaitu roti tawar. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan untuk menyelesaikan kartu persediaan untuk pembuatan kartu persediaan dari persediaan bahan baku dan penolong, di mana untuk persediaan bahan baku dan penolong pada CV Roti Jaya itu yang pertama ada terigu, kemudian ada biang roti, ada gula, ada bahan pengawet, mentega, serta ada garam. Nah, kita akan coba isi atau menginput atau membuat kartu persediaan dari persediaan bahan baku dan penolong ini. Nah, dari daftar persediaan di sini untuk bahan baku dan penolong masing-masing mempunyai saldo. Untuk terigu itu 150 kg, biang roti itu 5 kg, gula 20 kg, bahan pengawet 2 kg, mentega 25 kg, serta garam adalah 6 kg. Nah, kemudian untuk tabel atau bentuk kartu persediaannya masih sama dengan kartu persediaan sebelumnya. Di sini masih ada tanggal, kemudian ada invoice number, ada deskripsi dan sebagainya. Nah, bedanya untuk persediaan produk jadi ya, antara produk jadi dan persediaan bahan baku dan penolong. Untuk persediaan bahan baku dan penolong ini bertambahnya nilai persediaan itu jika adanya pembelian ya, pembelian dari bahan baku. Kemudian untuk pengurangan atas nilai persediaan itu jika ada penggunaan bahan baku dan penolong untuk proses produksi. Nah, kira-kira untuk dokumen transaksi atau sumber dokumennya sendiri untuk persediaan bahan baku dan penolong, yang pertama di sini adalah nota kontan ya. Nota kontan yang kopnya orang lain, ini artinya ada pembelian bahan baku secara tunai. Kemudian ada faktur kepada kop orang lain ya, faktur dengan kop orang lain itu artinya ada pembelian bahan baku secara kredit. Kemudian bukti memo ya, bukti memo ini adalah jika ada bukti memo, di mana isi memo jika ada pemakaian bahan baku. Dan nota kredit ini jika ada pengembalian atas barang yang kita beli. Ini adalah sumber-sumber dokumen yang akan kita gunakan untuk mengisi kartu persediaan dari persediaan bahan baku dan penolong. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menginput dari dokumen transaksi, kita akan coba input untuk masing-masing persediaan dari persediaan bahan baku dan penolong. Yang pertama kita akan coba input untuk persediaan bahan baku dan penolong untuk terigu. Yang pertama kita akan masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1, karena ini adalah persediaan, otomatis di awal harus tanggal 1. Keterangannya kita gunakan saldo. Kemudian karena saldo seperti biasa kita langsung masuk ke kolom balance. Kita masukkan untuk jumlah persediaan terigu adalah 150. Kemudian nilai satuannya di sini adalah atau harga per unitnya itu adalah 8.960. Ini kita masukkan di kolom price sehingga nilai persediaan kita itu persediaan awalnya adalah 1.344 juta seperti itu. Kemudian kita masukkan untuk persediaan yang kedua yaitu biang roti. Masih sama, tanggalnya masih tanggal 1 ya, keterangannya bisa kita gunakan saldo. Langsung masuk ke kolom balance ya, jumlah untuk persediaan biang roti ini adalah 5 kg dengan harga per kilogramnya di sini adalah 25.000. Sehingga nilai persediaan untuk biang roti ini adalah sebesar 125.000 ya, seperti di sini. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Untuk persediaan bahan baku dan penolong untuk kode M4 yaitu gula. Yang pertama seperti biasa ya, tanggal 1 saldo, kemudian masuk ke kolom balance. Jumlah di sini untuk gula adalah 20 kg, di mana harga satuannya di sini adalah 12.680 sehingga nilai persediaan untuk gula sendiri adalah 253.600. Langsung ke bahan baku mentega di sini. Tanggal 1 masih saldo. Lalu masuk ke kolom balance. Di sini untuk bahan baku bahan pengawet ini ada 2 kilo. Satuannya di sini adalah 20.000 sehingga nilai persediaan untuk bahan pengawet itulah 40.000. Oke, lanjut ke bahan baku dan penolong yang kelima. Ini adalah mentega. Tanggal 1. Kemudian saldo. Ya, kita masuk ke kolom saldo di sini untuk mentega. Untuk mentega di sini ada 25 kg
harga per unitnya adalah 10.150, sehingga nilai persediaan untuk mentega itu sebesar 253.750. Dan yang terakhir itu di situ ada garam. Ya, masih tanggal 1, kita tulis saldo di sini. Langsung masuk ke kolom balance. Untuk garam di sini ada persediaan 6 kg dengan harga per unitnya atau per kilonya adalah 8.000, sehingga nilai persediaan untuk garam di sini jumlahnya adalah 48.000. Oke, jika saldo-saldo ini sudah kita input semua, sekarang kita akan coba isi dari pertama. Oke, untuk dokumen transaksi yang pertama kita telusuri. Oke, dokumen transaksi yang pertama di sini tanggal 4 ada faktur kopnya orang lain. Ini masuk di sini. Oke. Ya, masuk dalam sumber dokumen untuk mengisi persediaan bahan baku dan penolong. Faktur kopnya orang lain. Oke, kita masukkan yang pertama, kita masukkan tanggalnya. Di sini ada tanggal 4. Kemudian di sini keterangannya kita beli kepada toko berkah. Nah, karena adanya pembelian, maka kita masuk ke kolom in. Jadi kolom in ini digunakan untuk menginput transaksi pembelian ya, atau transaksi yang menambah nilai persediaan. Dan kolom out ini akan kita gunakan untuk menginput jika ada pemakaian bahan baku atau yang mempengaruhi berkurangnya nilai persediaan, maka kita akan input ke kolom out. Nah, karena pembelian bahan baku dan penolong ini akan menambah nilai persediaan, maka akan kita input ke kolom in. Oke, untuk jenis yang pertama adalah terigu ya. Kita masuk ke kartu persediaan terigu di sini. Nah, untuk terigu di sini kita beli 150 kg. Berarti kita input 150 gram. Di mana di situ harga pembelian untuk terigu di sini adalah 9.000. Kita masukkan kolom price, sehingga nilai pembelian kita untuk terigu itu sebesar 1.350.000. Oke, setelah kita input nilai pembelian ini di kolom in, maka kita langsung masuk ke kolom persediaan. Nah, untuk persediaannya di sini perhatikan, karena sebelumnya kita punya saldo untuk terigu itu sebanyak 150 kg, dengan adanya pembelian sebanyak 150, maka otomatis persediaan kita akan bertambah menjadi 300 kg terigu. Dengan jumlah persediaan kita sekarang karena adanya pembelian otomatis akan bertambah. Nah, cara menghitung nilai persediaan kita untuk yang baru adalah nilai saldo persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang ada, yaitu 1.350.000, sehingga nilai persediaan dagangan kita per tanggal 4 itu adalah 2.694.000. Oke, sekali lagi saya ulangi, nilai persediaan per tanggal 4 ini didapat dari saldo persediaan sebelumnya atau 1.344.000, ini ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru, yaitu 1.350.000, sehingga per tanggal 4 kita punya nilai persediaan itu sebanyak 2.694.000. Nah, sekarang untuk mencari nilai rata-rata atau harga rata, harga pokok dari persediaan barang bahan baku dan penolong ini, karena kita menggunakan sistem rata-rata bergerak, maka cara mencari harga pokok ya dari nilai persediaan barang kita adalah jumlah nilai persediaan dibagi dengan jumlah berapa kilogram persediaan kita atau jumlah persediaan, sehingga di sini didapatlah harga pokok dari barang persediaan kita itu sebesar Rp8.980, yaitu untuk nilai harga pokok dari persediaan bahan baku dan penolong kita per tanggal 4. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk menginput bahan baku penolong yang lain. Yang kedua adalah kita beli gula. Berarti kita masuk ke kartu persediaan untuk kartu persediaan gula. Oke, ini untuk kartu persediaan, nama barang gula di sini. Oke, tanggalnya masih tanggal 4 ya. Kemudian di sini keterangannya bisa kita isi toko berkah. Nah, sama halnya dengan yang terigu tadi, karena ini pembelian berarti kita masuk ke kolom in. Untuk gula ini kita beli 10 kg. Dengan nilai pembelian kita untuk gula adalah 12.700. Sehingga nilai persediaan barang bahan baku dan penolong untuk gula ini sebesar 127.000. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sama halnya dengan seperti tadi ya. Yang sebelumnya kita punya jumlah persediaan 20 kg, karena adanya pembelian 10 kg, maka otomatis
jumlah persediaan barang dagangan kita akan bertambah, atau jumlah persediaan bahan baku dan penolong kita akan bertambah menjadi 30 kg. Nah, dengan adanya pembelian ini sama dengan tadi, maka otomatis nilai persediaan untuk bahan baku gula ini akan bertambah. Cara menghitung nilai persediaan bahan baku itu adalah saldo nilai bahan baku sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian bahan baku dan penolong yang baru, yaitu didapat sebesar 380.600 ya. Ini saya ulangi, ini didapat dari saldo nilai bahan baku sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian bahan baku yang baru, sehingga didapatlah 380.600. Nah, sekarang kita akan mencari berapa harga pokok dari nilai persediaan bahan baku dan penolong kita. Caranya adalah jumlah saldo nilai bahan baku ditambah dengan jumlah persediaan bahan baku, yaitu 380.600 dibagi dengan 30 kg. Didapat di sini adalah Rp12.687. Seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini kita akan input untuk yang mentega ya, untuk persediaan bahan baku dan penolong untuk mentega, persediaan mentega. Kita cari di sini mentega. Ya, yang ini mentega. Oke, ya, mentega. Kita input tanggalnya tanggal 4, masih sama cara inputnya ya. Saldo di sini keterangannya adalah pembelian pada toko berkah. Lalu kita langsung masuk ke kolom in sini. Untuk mentega kita beli 20 kg dengan nilai pembelian atau harga pembelian di sini adalah 10.150, sehingga nilai pembelian kita itu sebanyak 203.000. Langsung kita masuk ke kolom balance. Oke, otomatis di sini dengan adanya pembelian akan bertambah nilai persediaan kita menjadi 45. Yang sebelumnya 25, kemudian ada pembelian 20 kg, sehingga 45 kg untuk persediaan mentega kita. Sehingga di sini untuk nilai persediaan pun akan bertambah ya. Cara menghitungnya seperti tadi, nilai saldo persediaan bahan baku sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru, sehingga didapatlah 456.750. Dan untuk mencari berapa harga pokok dari nilai persediaan bahan baku kita adalah jumlah saldo nilai bahan baku dibagi dengan jumlah persediaan bahan baku kita, yaitu didapat sebanyak 10.150 ya, masih sama dengan harga pokok sebelumnya. Oke, itu untuk faktur tanggal 1 atau dokumen 1 tanggal 4. Ini selesai ya, ini sudah kita masuk. Untuk terigu sudah kita input, gula juga sudah, mentega juga sudah. Sekarang kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen selanjutnya ada toko berkah ya. Di sini ada pembelian, dokumen kedua ada nota kontan, ada pembelian kepada toko berkah. Ini adalah pembelian secara tunai. Nah, untuk dokumen transaksi yang kedua ini pun masuk ke dalam kategori sumber dokumen yang masuk di kartu persediaan bahan baku dan penolong, yaitu ada nota kontan tetapi kopnya orang lain. Di sini nota kontan, kopnya toko berkah. Nah, sekarang kita input. Untuk dokumen nomor 2 ini kita beli secara kontan itu 2 kg untuk biang roti dan 2 kg untuk bahan pengawet. Nah, sekarang kita input ke kartu persediaan biang roti dan bahan pengawet. Nah, yang pertama kita akan input untuk biang rotinya terlebih dahulu. Oke, tanggalnya di sini adalah tanggal 6 ya. Kemudian di sini keterangannya kita beli kepada toko berkah. Kemudian untuk jumlah yang kita beli di sini ya, karena pembelian kita masuk ke kolom in, jangan lupa kita beli 2 kg. Di mana untuk nilai pembelian di sini adalah salah ya ini ya. Kita masuk ke sini. Ya, untuk tanggal 6 adalah di sini pembelian tunai ya, keterangannya jumlahnya di sini adalah 2 kg. Kemudian nilai pembelian kita adalah 25.000 di sini. Sehingga nilai pembelian kita menjadi 50.000 ya. Jadi harga pembeliannya 25.000 sehingga nilai pembelian kita menjadi 50.000. Oke, lanjut ke kolom saldonya di sini. Ya, sebelumnya kita punya saldo 2 kg, karena adanya pembelian maka otomatis kita berubah menjadi 7 kg. Dengan nilai pembelian kita yang 50.000 otomatis akan menambah nilai persediaan. Ya, 50.000 menambah nilai persediaan sehingga yang sebelumnya kita punya persediaan 125.000
dengan adanya nilai pembelian tadi, maka otomatis persediaan kita bertambah menjadi 175.000. Nah, untuk mencari harga pokoknya masih sama, nilai saldo persediaan kita dibagi dengan jumlah persediaan kita. Sehingga didapat di sini untuk nilai saldo nilai harga pokoknya adalah 25.000. Oke, itu untuk yang biang roti. Sekarang kita masukkan untuk yang pembelian bahan pengawet. Kita masuk ke kartu persediaan bahan pengawet ini. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 6 ya. Kemudian deskripsinya bisa kasih pembelian tunai. Lalu kita masuk ke kolom in ya, karena pembelian. Oke, kita masuk di sini, kita masukkan ada 2 kg kita beli bahan pengawet dengan nilai pembelian atau harga pembelian di situ adalah 20.000, sehingga nilai pembelian kita berubah atau menjadi 40.000. Kemudian kita masuk kolom balance. Ya, sebelumnya kita punya 2 kg persediaan, karena adanya pembelian 2 kg otomatis akan bertambah menjadi 4 kg. Sehingga nilai persediaan kita yang sebelumnya nilai saldo persediaan 40.000 dengan adanya nilai pembelian 40.000 otomatis nilai persediaan kita akan berubah menjadi 80.000. Kemudian kita akan cari harga pokok dari nilai persediaan ini. Caranya adalah 80.000 dibagi 4. Sehingga di sini ketemulah 20.000. Ya, masih sama dengan harga pokok sebelumnya. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 2 saya rasa selesai. Ini ada hanya ada pembelian secara tunai untuk 2 bahan baku. Oke, kita lanjut ke dokumen nomor 3. Ini ada bukti pengeluaran kas, berarti lewat ya, tidak masuk. Oke, dokumen nomor 4. Di sini ada bukti memorial ya. Seperti halnya tadi untuk sumber dokumen ada bukti memorial. Tapi bukti memorial yang kita butuhkan adalah bukti memorial pemakaian atas bahan baku. Nah, bukti memorial tanggal 9 ini adalah pemakaian bahan baku. Berarti ini masuk ya, bisa kita masukkan. Di sini pemakaian bahan baku untuk terigu, gula, mentega, biang roti, bahan pengawet dan garam. Berarti ini otomatis akan kita input di sini. Yang pertama kita input untuk yang bahan baku terigu. Nah, dengan adanya pemakaian bahan baku otomatis akan mengurangi nilai persediaan. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 9. Kemudian keterangannya ini adalah pemakaian bahan baku. Nah, karena adanya pemakaian atau mengurangi nilai persediaan, maka kita akan masuk ke kolom out ya. Adanya pemakaian bahan baku, kita akan masuk ke kolom out. Oke, yang pertama terigu kita gunakan 218 kg. Dengan di sini harga pokok yang kita gunakan adalah harga pokok yang di sini. Oke, yang 8.980 ini. Kita gunakan yang itu untuk harga pokoknya, sehingga nilai persediaan kita akan berkurang menjadi 1.957.640. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kolom saldonya. Yang sebelumnya kita punya persediaan 300, karena adanya pemakaian 218, maka nilai persediaan kita atau jumlah persediaan kita akan berkurang menjadi 82 kg. Dengan harga pokok barangnya adalah 8.980, sehingga nilai persediaan kita akan berkurang menjadi 736.360. Ini dapat dari nilai persediaan barang dagang sebelumnya dikurangi dengan nilai pemakaian atau jumlah pemakaian untuk bahan baku terigu. Seperti itu ya. Jadi 2.694.000 dikurangi dengan 1.957.640, sehingga di sini nilai persediaan kita per tanggal 9 menjadi 736.360. Oke, untuk pemakaian terigu. Sekarang kita masuk ke persediaan gula di sini. Masuk ke persediaan gula. Ya, yang ini berarti kita masukkan tanggalnya ya, tanggal 9. Kemudian keterangannya adalah pemakaian bahan baku. Ya, karena adanya pemakaian otomatis akan mengurangi persediaan, kita masuk ke kolom out. Kita masukkan jumlah untuk gula di sini adalah 17,5 kg. Ya. Dengan harga pokok barang yang kita gunakan adalah harga pokok yang terbaru yaitu 12.687. Kita masukkan kolom price, sehingga pemakaian bahan baku itu sejumlah 222.023. Dengan adanya pemakaian bahan baku maka otomatis persediaan kita akan saldo persediaan akan berubah. Yang tadinya 30 kg karena adanya pemakaian 17,5 kg, maka otomatis persediaan kita menjadi 12,5 kg. Dengan harga pokok di sini persediaan kita masih 12.687, sehingga nilai persediaan per tanggal 9 untuk gula itu menjadi
158.588. Sekali lagi ini didapat dari nilai saldo sebelumnya dikurangi dengan jumlah pemakaian ini. Ya, itu untuk gula. Kemudian kita lanjut ke mentega. Kartu persediaan untuk mentega. Ya, berarti yang ini. Oke. Kita masukkan sama seperti tadi. Tanggal 9. Ini pemakaian bahan baku. Kemudian masuk ke kolom ke kolom out. Di sini untuk bahan mentega 8,5 kilo atau 8,7 kilo dengan harga pokoknya di sini adalah 10.150, sehingga nilai pemakaian bahan baku untuk mentega itu sebanyak 88.305. Kemudian kalau masuk kolom saldo dengan adanya pemakaian 8,7 kg maka otomatis persediaan bahan baku untuk mentega ini berubah menjadi 36,7 kg dengan harga pokok 10.150, sehingga nilai persediaan untuk mentega per tanggal 9 ini berubah menjadi 368.445. Ini didapat dari nilai saldo sebelumnya dikurangi dengan nilai pemakaian bahan baku ini. Oke, lanjut ke yang biang roti. Oke, biang roti bahan pengawet ya. Biang roti. Berarti yang ini. Oke, masuk tanggal 9. Keterangannya adalah pemakaian bahan baku. Ya, karena pemakaian masuk ke kolom out. Di sini jumlah yang terpakai di sini atau jumlah yang kita pakai biang roti adalah 1,5 kg dengan nilai harga pokoknya adalah 25.000 ya. Kita ambil dari sini sehingga nilai pemakaian atau jumlah pemakaiannya adalah 37.500. 37.500 ya benar. Oke, karena ada pemakaian 1,5 otomatis di sini persediaannya berkurang menjadi 5,5 dengan harga pokok 25.000 sehingga nilai persediaan per tanggal 9 untuk biang roti itu sebesar 137.500. Oke, kita masuk ke bahan pengawet. Ya, berarti yang ini. Masukkan tanggalnya, tanggal 9. Keterangannya kita masukkan. Lalu kita masuk ke kolom out. Oke, untuk bahan pengawet ini kita gunakan 0,14 kg. Ya, dengan harga pokoknya di sini 20.000. Sehingga nilai pemakaian untuk bahan pengawet ini adalah sebanyak 2.800. Sehingga dengan adanya penggunaan bahan baku untuk bahan pengawet ini 0,14 sehingga berubah menjadi persediaan kita menjadi 3,86 kg dengan harga pokok 20.000 sehingga nilai persediaan per tanggal 9 untuk bahan pengawet itu sebanyak 77.200. Oke, yang terakhir adalah garam. Kita masuk ke kartu persediaan garam. Seperti yang ini. Masukkan tanggalnya, tanggal 9, keterangannya di sini masukkan. Kemudian kita masuk kolom out. Ya, untuk garam adalah 3,5 kg pemakaiannya dengan harga pokoknya adalah 8.000 ya, sesuai yang di sini. Ya, 8.000. Kemudian nilai atau jumlah pemakaian itu sebesar 28.000. Oke. Kita masuk kolom balance, otomatis ini berkurang persediaan menjadi 2,5. Kemudian harga pokoknya 8.000 sehingga nilai persediaan untuk garam per tanggal 9 itu berubah menjadi 20.000. Oke, itu untuk bukti memorial dokumen nomor 4. Ini selesai. Nah, kita masuk ke dokumen yang lain. Kita cari dokumen nomor 5 bukti memorial, tapi di sini adalah penyelesaian produk jadi. Berarti ini bukan. Oke, di sini ada faktur CV Roti Jaya, ini adalah penjualan secara kredit, berarti bukan. Yang kita ambil di sini adalah pembelian ya. Oke, kemudian toko Harum, ini nota kredit ya. Ini retur penjualan, berarti bukan. Nota kontan Roti Jaya, ini penjualan tunai, berarti bukan. Ini faktur Roti Jaya juga bukan. Faktur, oke. Ini ada dokumen nomor 10, ada faktur kopnya Toko Berkah. Berarti ini masuk di salah satu sumber dokumen untuk mengerjakan kartu persediaan. Sini ya, masuk sini. Katakan faktur kopnya orang lain. Oke, sekarang kita masukkan. Yang pertama kita di sini adalah beli 100 kg untuk terigu. Kita masuk ke kartu persediaan terigu. Ya, ya di sini terigu betul. Kita masukkan tanggalnya di sini. Tanggalnya adalah tanggal 14. Ya, masukkan tanggalnya 14. Keterangannya adalah Toko Berkah. Kemudian karena adanya pembelian maka kita masuk kolom in. Ya, dengan adanya pembelian kita masuk kolom in. Di sini untuk terigu kita beli 100 kg
dengan harga pembeliannya di situ adalah 9.000 ya, masih 9.000, sehingga nilai pembelian kita itu adalah 900.000. Oke, kita masuk kolom saldo. Dengan adanya pembelian 100 kg terigu, maka otomatis jumlah persediaan kita akan bertambah menjadi 182 ya. Kita beli 100, terus otomatis persediaan menjadi 182. Dengan adanya nilai pembelian 900.000, maka otomatis nilai persediaan kita akan berubah. Yang sebelumnya 736.360 sekarang berubah menjadi 1.636.360. Ini didapat dari nilai saldo persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru. Oke, sehingga didapatlah 1.636 sekian ribu. Dan kita akan cari harga pokoknya. Sama seperti tadi, cara mencari harga pokok adalah nilai persediaan kita dibagi dengan jumlah persediaan, sehingga didapatlah di sini Rp8.991. Oke, selesai untuk terigu. Sekarang kita input untuk persediaan gula ya. Kita beli 5 kg gula. Berarti kita masuk ke kartu persediaan gula. Oke, untuk gula kita di sini beli 5 kg ya. Kita masukkan tanggalnya itu tanggal 14. Ini adalah toko berkah. Oke, kita pembelian di sini jumlahnya adalah 5 kg dengan harga pembelian di sini gula adalah 12.700. 12.700 sehingga nilai pembelian kita itu adalah 63.500. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Oke, dengan adanya pembelian otomatis saldo kita akan bertambah. Yang sebelumnya 12,5 kg, karena ada pembelian 5 kg maka menjadi 17,5 kg. Dan nilai persediaan pun kita akan berubah menjadi 222.088 rupiah. Ini dapat dari nilai saldo sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian barang yang baru. Seperti itu. Ya. Lalu kita masukkan harga pokoknya. Caranya sama Mas Hadi tadi untuk mencari harga pokok persediaan kita, jumlah nilai persediaan dibagi dengan jumlah persediaan. Jadi nilai persediaan, total nilai persediaan kita dibagi dengan jumlah persediaan. Sehingga didapatlah di sini Rp12.691. Oke, itu untuk gula. Sekarang yang mentega, kita masukkan yang mentega. Oke, untuk mentega berarti ini. Kita masukkan yang mentega, tanggalnya tanggal 14. Keterangannya adalah toko berkah. Lalu kita masuk ke kolom in. Nah, untuk mentega kita beli 10 kg. Kita masukkan di sini dengan nilai pembelian di sini adalah 10.150. Sehingga nilai pembelian kita untuk toko berkah kepada toko berkah itu sebesar 101.500. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldonya atau kolom balance. Ya, dengan adanya pembelian otomatis persediaan akan bertambah menjadi 46,3 ya, ada penambahan 10 kg. Dengan nilai persediaan kita itu didapat 469.945 ya. Seperti tadi itu didapat dari nilai saldo sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru. Tuh. Kemudian kita cari untuk harga pokok persediaan, yaitu nilai persediaan ini dibagi dengan jumlah persediaannya, sehingga didapatlah Rp10.150. Oke, kita lanjut ya, udah kita masukkan semua. Kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen 11 voucher bukan, ini bukti penerimaan juga bukan, voucher bukan. Oke, di sini untuk dokumen nomor 14 ada pemakaian bahan baku, berarti ini kita masukkan. Oke, kita mulai dari pertama, ada pemakaian bahan baku yang pertama adalah terigu. Kita masuk ke kartu persediaan terigu dulu berarti. Ya, yang ini kita masukkan. Oke, tanggal 21 kita masukkan. Ada pemakaian terigu itu 218 ya. Ini kita keterangannya pemakaian bahan baku ya. Karena adanya pemakaian otomatis kita masuk ke kolom out. Oke, kita pemakaian 218 tapi di sini persediaan kita hanya 182. Berarti karena hanya persediaan 182 maka otomatis yang kita pakai adalah ini. Ya, karena nggak mencukupi, maka terpaksa kita hanya memakai apa yang ada di persediaan. Ya, kita pakai persediaan 182. Ya, walaupun kurang kita tetap gunakan yang ini. Oke, dengan harga pokoknya di situ adalah 8.991, kita gunakan yang terbaru. Sehingga nilai pemakaiannya adalah untuk bahan baku 1.691.000.
636.362. Oke, dengan adanya pemakaian 182 maka otomatis persediaan kita habis. Per tanggal 21 nilai persediaan atau jumlah persediaan untuk terigu itu habis. Oke, sekarang kita masuk ke kartu persediaan kedua yaitu gula. Berarti yang ini. Nah, untuk gula ini ada pemakaian. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 21 dulu. Ya, di sini adalah pemakaian bahan baku. Ya, karena pemakaian kita masuk kolom out. Di sini ada pemakaian 17,5 kg. Oke, di sini ada persediaan 17,5 kg. Berarti habis. Kita pakai semua. Dengan harganya 12 atau harga pokok 12.691. Nilai pemakaian atau jumlah pemakaian di sini adalah 222.093 kg. Sehingga di sini habis. Oke. Pemakaiannya habis. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut ke biang roti. Mentega, sorry. Lanjut ke mentega, berarti yang ini ya. Oke, mentega. Tanggalnya adalah tanggal 21. Di sini pemakaian bahan baku. Masuk kolom out. Oke. Di sini kita gunakan untuk mentega adalah 8,7 kg. Di sini ada persediaan 46,3 kg, berarti sisa. Oke, dengan harga pemakaian di sini harga pokok 10.150 sehingga jumlah pemakaian di sini adalah Rp88.305. Oke, otomatis karena adanya pemakaian maka persediaan kita akan berkurang. Oke. Dengan harga pokoknya masih 10.150 sehingga nilai persediaan kita per tanggal 21 untuk mentega itu sebanyak 381.640. Oke, lalu kita langsung ke biang roti. Oke, masuk ke biang roti berarti yang ini. Oke, masukkan tanggalnya 21. Oke, pemakaian bahan baku. Dan seterusnya kita masuk kolom out. Di sini ada pemakaian untuk biang roti adalah 1,5 kg. Dengan harga pemakaian adalah 25.000 harga pokoknya sehingga jumlah pemakaian adalah 37.500. Otomatis di sini ada pemakaian 1,5 kg, maka persediaan kita menjadi 4 kg dengan harga pokoknya 25 dan nilai persediaan kita untuk untuk biang roti per tanggal 21 itu menjadi 100.000. Oke. Lanjut ke kartu persediaan yang lain. Masuk ke bahan pengawet. Oke, berarti yang ini. Kita masukkan tanggalnya. Tanggal 21. Oke, pemakaian bahan baku. Di sini ada pemakaian masuk kolom out. Ya, pemakaian 0,14 kg. Kemudian harga pokoknya masih 20.000 sehingga jumlah pemakaian adalah 2.800. Oke, di sini karena ada pemakaian otomatis berkurang menjadi 3,72. Kemudian harga pokoknya 20.000 sehingga nilai persediaan untuk bahan pengawet ini adalah sebesar 74.400. Oke, masuk ke garam. Oke, garam terakhir kita masukkan tanggalnya 21 di sini. Ya, keterangannya pemakaian bahan baku. Masuk kolom out di sini. Ya, ada pemakaian di sini 3,5 kg dengan harga pokoknya 8.000 sehingga jumlah pemakaian di sini adalah 20.000. Otomatis saldo persediaan kita akan berkurang ya, habis ya karena ada pemakaian 25 dipakai semua habis. Itu untuk garam. Oke. Lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, ada faktur Roti Jaya ini adalah penjualan kredit. Ini ada bukan, ini juga bukan. Ini bukan. Ya, saya rasa selesai ya, nggak ada lagi. Oke, ini adalah untuk kartu persediaan bahan baku dan penolong. Ya, nah, nilai saldo persediaan masing-masing, di mana untuk biang roti saldonya adalah 4 kg dengan 25.000 atau 25.000 harga pokoknya, dan nilainya adalah 100.000 dan seterusnya. Ini untuk gula habis. Untuk bahan pengawetnya adalah sisa persediaan 3,72 kg dengan harga pokoknya 20.000 dan nilai persediaan 74.400.
Nah, untuk mentega ini ada 37,6 kg sisanya. Persediaannya dengan harga pokoknya adalah 10.150 dan nilai persediaan 381.640. Untuk garam habis. Oke, itu untuk kartu persediaan bahan baku dan penolong dari CV Roti Jaya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.